sepeda rakyat kecil. Nah, hari ini saya kembali membahas tentang sepeda. Kalau beberapa waktu lalu saya bahasnya tentang diskusi dengan orang, saya ngobrol dengan orang. Nah, kali ini saya mau membahas tentang sepeda nih teman-teman. Nah, sepeda apa yang akan kita bahas? Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil ya. Yang akan saya bahas hari ini adalah sepeda, tapi bukan buatan Belanda teman-teman, dan juga bukan buatan Jerman. Sepeda ini adalah sepeda dengan brand atau buatan produk dari Swiss teman-teman. Nah, teman-teman pasti mau bertanya gitu ya, kira-kira kalau ngomongin sepeda dari Swiss, apa hubungannya dengan Indonesia gitu ya. Nah, jangan salah dulu teman-teman, pada tahun 1920-an sepeda-sepeda yang dari luar atau dari Eropa itu berbondong-bondong juga masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, sepeda Swiss ini adalah salah satunya gitu ya. Nah, brand yang masuk ke Indonesia ini namanya adalah sepeda dengan brand merek Cosmos teman-teman. Ingat, Cosmos bukan berarti Magic Jet atau Magicom ya teman-teman, tapi ini adalah brand sebuah sepeda, mereknya adalah Cosmos gitu teman-teman. Nah teman-teman, ternyata sepeda Cosmos ini bukan sepeda yang asal-asalan ya. Sepeda Cosmos ini pertama kali masuk di Indonesia tahun 1920-an dan ditemukan gitu ya surat kabar yang menyatakan bahwa tahun 1948 itu dipasarkan di Indonesia, di Jakarta. Nah teman-teman, buktinya seperti apa mas? Nah, salah satu penulis atau tokoh ontel menuliskan di All Back in History gitu ya. Aduh sama kelepotan ya. All Back in History menuliskan bahwa di tahun tersebut Cosmos menjual produknya dengan sepeda tipe perempuan atau model dance itu dengan harga 400 golden teman-teman. Mahal banget ya, dengan harga 400 golden. Wow, itu cukup mahal untuk sepeda buatan Swiss ya, yang dipasarkan ya tentunya ya. Oke. Nah, tidak hanya itu, keunikan dari sepeda ini yang dipasarkan, coba teman-teman amati itu. Piringannya sebelah kiri ada operannya, dan operannya itu bentuknya kipas besar banget gitu ya. Di bagian handle, di bagian batangnya ada shifternya, itu bentuk kipas tapi besar banget. Di bagian as bracketnya juga ukurannya besar banget teman-teman. Jadi cukup luar biasa. Kenapa? Karena teknologi yang diusung saat itu teknologi yang luar biasa. Nah, yuk coba kita lihat kembali sejarahnya sepeda Cosmos. Ternyata penciptanya dulu itu belajarnya dari Inggris teman-teman. Ya, belajarnya dari Inggris, dan sepeda Cosmos itu dipasok oleh produk dari Prancis, Inggris, dan Jerman untuk menunjang pabrikan Cosmos ini teman-teman. Nah, pada Perang Dunia ke-1 sepeda Cosmos ini cukup luar biasa diminati sebagai alat untuk perang, dan juga Perang Dunia Kedua teman-teman. Kalau ngomongin tentang Perang Dunia II, sepeda ini digunakan untuk membantu tentara Swiss dalam melaksanakan aksinya. Nah, teman-teman pasti berpikir, mas, apa sih bedanya antara sepeda perang militer yang asli dan tidak gitu? Apa sih bedanya gitu ya? Nah, teman-teman, kita bisa membedakan menjadi dua hal. Sepeda yang khusus dibuat untuk militer, atau sepeda yang awalnya sepeda biasa tapi diperuntukkan untuk militer. Contoh nih, kalau kita ngomong tentang BSA Airborne, itu ada sepeda yang khusus diciptakan untuk militer gitu ya. Kenapa? Karena dia digunakan untuk terjun payung teman-teman. Nah, sedangkan sepeda yang digunakan juga untuk umum itu banyak. Vongers digunakan untuk umum gitu ya, digunakan untuk militer juga, umum juga. Simplex juga salah satunya digunakan untuk militer dan untuk umum juga. Ya, jadi ada yang khusus benar-benar untuk militer, dan satunya lagi adalah bisa digunakan untuk umum dan bisa digunakan untuk khusus. Nah, hari ini saya nggak bahas tentang brand itu, saya bahasnya brandnya, mereknya Cosmos teman-teman. Nah, ingin tahu? Saya kemarin meliput sepeda ini milik dari Bapak Arifin, yang kembali lagi saya liput tentang detailnya, dan menurut saya itu luar biasa banget. Saya kepingin banget punya, tapi apa daya, cinta itu tidak harus memiliki ya teman-teman ya. Jadi saya batalkan niat saya untuk membeli karena saya tidak punya uang. Ya, saya berharapnya punya uang untuk membeli. Tapi tunggu dulu. Suatu saat kalau memang rezeki pasti akan ke saya. Oke teman-teman, kita saksikan nih liputan sepeda merek Cosmos gitu ya. Yuk saksikan teman-teman. Kita mulai dari bagian atas. Di bagian atas ini stangnya, modelnya seperti ini. Coba kita lihat
di bagian stang ini handspadnya itu modelnya gripnya itu seperti ini teman-teman, sudah hampir aus ya. Terus kemudian ini struktur remnya itu ada 3. Yang pertama struktur remnya adalah bentuknya rem tusuk ya, rem tusuk seperti ini. Jadi di sini ada klemnya dan klemnya dibaut di bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Terus ini ada bautnya juga. Kalau ini diangkat dia akan turun ke bawah, menusuk di bagian rodanya gitu ya, menusuk di bagian rodanya. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian itu ya, kalau saya gerakkan dia menusuk di bagian rodanya. Yuk next kita coba ulas sepeda ini. Yang kedua keunikannya adalah di bagian stangnya teman-teman. Di bagian stangnya itu modelnya seperti ini ya, dengan framenya yang menurut saya itu cukup besar ya. Ini cukup besinya, cukup bulatannya cukup besar gitu ya. Ada baut di bagian atas. Bedanya kalau di sepeda-sepeda umum itu keninya ada majunya dikit terus kemudian baut. Nah kalau ini enggak teman-teman, ini enggak, dia langsung bautnya seperti ini ya, ada di tengah ya. Unik banget ya sepedanya ya, unik banget. Yuk kita geser ke sebelah kiri. Di bagian kiri itu ada bel yang modelnya Swiss Army banget gitu ya. Setiap saya lihat sepeda Swiss Army itu mesti belnya seperti ini teman-teman ya, bulat gepeng seperti ini. Terus kemudian bahannya dari kuning. Di bagian stangnya, di bagian stang ini sekali lagi sepeda militer ini menggunakan 3 pengereman teman-teman. Yang di bagian kanan itu rem tusuk, yang di bagian kiri itu adalah rem kabel. Modelnya seperti ini ya, unik banget ya, modelnya seperti ini. Sehingga di bagian tromol belakangnya itu modelnya seperti ini teman-teman ya, modelnya seperti ini. Jadi rem kabelnya dia ada jalurnya di sini ya, di bagian ini untuk mengklem kabelnya. Terus kemudian ada struktur ininya, struktur kabelnya. Pengereman ketiga itu terletak pada torpedo teman-teman. Di bagian belakang ini ada torpedonya. Keren ya, nggak tanggung-tanggung ya. Remnya ada 3. Oke, yuk kita sebelum masuk ngomongin tentang rem, kita ngobrolin dulu tentang bagian depannya. Yuk di bagian depan, di sini ada lampu. Kalau kita ngomongnya lampu batok ya, modelnya gepeng atau setengah lingkaran gitu, setengah bola. Kita ngomongnya lampu batok. Yuk turun ke bawah. Nah, di bagian komset, kalau saya lihat di bagian ini mirip banget ya, kayak punya Gazelle. Jadi cirinya Gazelle kan juga kayak gini kalau teman-teman menyadari. Tapi ini bedanya adalah di bagian atasnya teman-teman. Dari mulai ukurannya yang besar dan juga di bagian atasnya yang segi apa ya, penguncinya juga besar. Yang lebih besar lagi ini teman-teman, yang bagian unik ini. Jadi di bagian ini untuk remnya itu juga besar banget di bagian ini. Yuk turun ke bawah. Ya, di bagian bawah ini ada terdapat lampu. Kalau kita ngomongnya lampu kobra. Ya, lampu kobra modelnya seperti ini. Kenapa disebut lampu kobra? Karena modelnya itu mirip kepala ular kobra. Nah, modelnya seperti ini. Nah, itu ya. Mereknya adalah Melas. Yep, mereknya adalah Melas. Ada bagian dimmer di sininya, atau perubah saklarnya lah istilahnya ya, kalau kita ngomongnya dimmernya. Yuk turun ke bawah. Turun ke bawah, baut-bautnya juga masih minus di sini. Dinamo yang digunakan juga Melas. Ya. Klem-klemnya untuk kabel juga rapi banget. Modelnya seperti ini. Turun ke bawah, ini uniknya sepeda ini besar-besar semua teman-teman. Jadi uniknya itu di bagian garbu juga ukurannya itu besar-besar sekali. Ya, hampir mirip sepeda transport. Kalau teman-teman menyadari sepeda transport itu kan ukurannya juga besar-besar juga dimensinya, besinya. Nah ini juga besar-besar banget. Yuk turun ke bawah. Di bagian klem dinamo modelnya seperti ini, gepeng. Nah di bagian as bracketnya, di bagian hook depannya ini ukurannya juga besar banget teman-teman. Ukurannya juga besar banget. Oke, coba kita cek ya ukurannya.
rujinya adalah 36. Ukuran bannya adalah 26 kali 1,5 40584. Jadi menggunakan ban dengan ukuran 26. Yuk kita cek ke bawah, bagian bawah kembali. Nah, yang unik di sini teman-teman, di bagian velg ini modelnya adalah bukan menggunung di bagian tengahnya, bukan menggunung di bagian tengah, tapi ini setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran terus kemudian zigzag modelnya. Ya, tidak lurus berada pada tengah pas, tapi modelnya adalah zigzag. Setengah lingkaran. Unik ya. Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Yuk kita mulai di bagian selebornya. Kita coba lihat di bagian selebornya. Di bagian selebornya ada logo-logo khusus. Ini artisan 32. Sepertinya ini adalah klem untuk kabel, betul ya. Oke, ini untuk klem untuk kabel yang di bagian kanannya. Nanti kita coba lihat di sebelah kanannya. Yang ini adalah klem untuk perlampuan teman-teman. Yang ini untuk perlampuan, yang sebelah kanan untuk kabel. Yuk coba turun ke bawah. Tiang penyangganya juga ukurannya besar banget. Tiang penyangganya ini ukurannya besar banget. Bautnya 2 kelingnya. Di bagian bawahnya ada penahan air, atau biasanya kita ngomongnya adalah biar nggak nyiprat gitu ya. Ini 2 kelingnya, di sini ada 4. Yuk next ke berikutnya. Nah, di bagian as bracket teman-teman, di bagian as bracket modelnya seperti ini. Ya, cocok ya dengan sepeda militer yang ringan banget ya. Kalau dicek ringan banget dan ukurannya besar. Ini untuk menaruh oli. Ya, untuk naruh oli. Terus kemudian turun ke bagian bawah, engkol juga berwarna hitam. Terus di bagian pedal teman-teman. Nah, kalau teman-teman sadari, pedal ini ukurannya nggak wajar. Kalau biasanya pedal itu kan ke sampingnya ya nggak selebar ini ya teman-teman. Ini cukup lebar, panjang juga. Nah, kalau teman-teman sadari, kenapa kok ukurannya sebesar ini? Karena sepeda ini digunakan untuk sepeda militer teman-teman. Jadi kalau sepeda militer itu sepatu yang digunakan pasti akan sepatunya ukuran besar. Sehingga saat menapak di sini dia tidak akan kesusahan. Gitu ya, modelnya seperti ini. Dan ini putarannya cukup lancar banget. Modelnya seperti ini. Next ke bagian belakang. Di bagian ini frame-nya. Di bagian frame juga cukup besar, besinya juga cukup besar ya teman-teman ya. Besinya cukup besar. Di bagian ini ya seperti ada bekas apa ya, pengecatan zaman dulu ya, kalau saya ngomong pengecatan zaman dulu. Yuk kita coba next berikutnya. Di sini ada nomor frame-nya teman-teman. Nomor frame-nya coba dilihat. Nomor frame-nya adalah 20412. Terus di bagian atas ini ada logonya. Saya tidak tahu ini logo apa, tapi ini ada kayak logonya. Terus next berikutnya, di bagian ini itu ada penahan pompa atau untuk naruh pompa. Jadi naruh pompanya bukan di bagian frame ini, bukan di bagian frame ini, tapi di bagian atas teman-teman. Ya, di bagian atas. Nah, biasanya sepeda militer Swiss Army ini terdapat seperti tas bag di bagian ini untuk menyaruh perlengkapan-perlengkapan perang, biasanya kayak gitu ya. Ya, kita ke bagian atas, ke bagian sadel terlebih dahulu. Di bagian sadelnya hampir mirip, ukurannya kayak sadel celeng ya. Lurus biasanya ya, lurus seperti ini, tapi ini bukan sadel celeng. Ini modelnya adalah, coba kita lihat mereknya di bagian belakang. Itu mereknya adalah Stephen. Ya, Stephen. Modelnya seperti ini ya. Oke, modelnya seperti ini. Yuk turun ke bagian bawah. Kita coba lihat yang unik kembali. Yang unik itu di bagian ini teman-teman. Di bagian, nah coba saya zoom ya. Nah di bagian ini. Oh kurang fokus. Yuk di bagian supitannya teman-teman. Di bagian supitan ini modelnya adalah L di sini. L seperti ini ya. Terus kemudian lurus. Di sini supitannya lurus, tidak membengkok. Jadi lurus ke bawah. Yuk kita bahas. Di sini ada klemnya, sama seperti tadi ada klemnya. Terus ada boncengan yang
Di sininya 21407. Hampir mirip dengan, wah ternyata Pak Arif mengeluarkan tasnya gitu ya. Tasnya yang biasa ditaruh di bagian tengahnya. Jadi modelnya ditaruh di bagian tengahnya teman-teman. Kayak gitu. Yuk next kita coba bahas, nanti kita coba cek tasnya ya. Yap. Nah, di bagian yang unik berikutnya adalah ini teman-teman. Di bagian belakang. Ya, dari mulai ini. Supitannya. Nanti kita coba cek yang bagian kanan ya. Yuk kita lanjut di bagian supitannya. Di bagian supitan ini unik teman-teman. Modelnya seperti ini. Jadi kalau tadi kita lihat di liputan sebelumnya itu adalah gaselle fitting. Nah kalau ini supitannya itu gepeng kayak huruf L ya di sininya ya. Kalau teman-teman sadari bentuk-bentuk seperti ini itu mirip ke arah Sunbeam. Ya modelnya Sunbeam juga seperti ini ya. Jadi keluar sedikit. Tapi Sunbeam itu seingat saya hanya di sebelah kanannya. Tapi ini dua-duanya, kanan dan kiri. Ya kanan dan kiri. Untuk sepertinya memang disengaja untuk meletakkan tromolnya ya teman-teman ya. Jadi pabrikan dari Cosmos memang menyengajakan ini untuk meletakkan tromolnya. Yuk dilihat di bagian ininya teman-teman. Ada tulisan di sininya. Ya. Tidak seberapa terbaca ya di bagian itunya ya, ada beberapa tulisan di sininya, nanti teman-teman bisa lihat saat saya zoom gitu ya. Oke, yang paling unik adalah ini teman-teman. Kenapa saya bisa mengenali atau bisa disebut sepeda ini merek Cosmos? Yaitu karena di bagian penguncinya, di bagian kuncinya itu bertulis Cosmos teman-teman. Ya, bertuliskan Cosmos gitu ya, Cosmos. Jadi ada tulisannya Cosmos gitu ya. Next berikutnya di bagian boncengan. Di bagian boncengan modelnya adalah besar seperti ini ya. Nah besar seperti ini. Ininya juga penjepitnya juga besar ukurannya. Terus kemudian di bagian ini itu dia ada bautnya langsung ke bagian depannya. Tapi ukuran platnya juga cukup besar teman-teman. Ya, ukuran platnya juga cukup besar. Next kita bahas berikutnya. Di bagian, nah ini uniknya gini, kalau teman-teman nyari boncengan gitu ya, pastikan di bagian ini itu kelingnya utuh teman-teman. Kelingnya masih utuh. Kenapa? Karena ini biasanya cukup sering diganti sama baut ukuran kecil-kecil ya di sini. Di sini diganti baut ukuran kecil-kecil. Ya teman-teman usahakanlah kalau nyari boncengan itu kelingnya masih ori gitu ya, keling-kelingnya masih ori. Next ke belakang, di sini tiang-tiang penyangga sadelnya juga cukup besar ya, utuh. Di bagian selebornya, kalau teman-teman lihat, ini ada seperti titik-titik seperti ini teman-teman. Nah seperti titik-titik seperti ini. Ya modelnya seperti Vongers, modelnya kayak gini, menggunung. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih mas ini gitu ya? Apa ini titik-titik ini gunanya apa? Gunanya dia adalah untuk mengklem kabel, teman-teman, di bagian ini. Jadi ada kabel yang di sini itu seperti ada penahannya gitu ya, untuk penahan di bagian ini. Coba kita lihat di bagian belakang nanti ya, saat kita ada di sebelah kanan, kita lihat jadi ada penahannya. Kayak gitu. Next, turun ke bawah. Nah ini di bagian bannya teman-teman. Ban yang di bagian belakang itu bermerek Maloya dengan tipenya pilot, ukurannya 26 x 1,5. Modelnya sama seperti yang depan di bagian velg, setengah lingkaran. Terus kemudian rujinya zigzag. Kayak gitu ya, rujinya zigzag. Yuk coba kita lihat di bagian torpedonya merek apa ya, kan gitu ya pertanyaannya. Ya coba saya putar ya. Oke, terlihat teman-teman. Nah itu torpedonya adalah burung gitu ya, DRP. Biasanya kita kalau lihat modelnya adalah FNS gitu ya, made in Jerman. Yap, lanjut ke bagian belakang di bagian stop lamp. Di bagian stop lamp ini, kalau teman-teman dilihat di bagian ininya itu ada number partnya. Ya, ada number partnya. Di bagian ini berbahan ya seperti aluminium atau besi gitu ya, babet ininya ya.
Nah, modelnya seperti ini stop lampnya. Ciri khas dari Swiss Army. Yuk, saya coba dilihat di bagian belakang, reflektornya ini kaca. Terus kemudian di bagian bawahnya ini bukan logo ya, seperti ada lubang anak kunci. Nah, setiap kali saya melihat Swiss Army, sepeda Swiss Army stopannya pasti bentuknya seperti ini dan ada lubang seperti mirip anak kunci seperti ini ya teman-teman ya. Yuk kita next di bagian sebelah kanannya ya, saya putar dulu sepedanya. Oke teman-teman, ini di bagian kanannya gitu ya, di bagian kanannya motif rodanya seperti ini gitu ya, Maloya tadi. Boncengannya, keling-kelingnya juga masih original. Turun ke bagian bawah. Nah, ini yang saya sebut tadi, kiri dan kanannya sama teman-teman. Fittingnya kayak gini. Yang fittingnya kayak gini. Baut-bautnya juga masih main. Ke atasnya juga masih main. Anak kuncinya gitu ya, ada anak kuncinya di bagian kuncinya. Kuncinya juga unik banget ini. Modelnya gawang, tapi di bagian ininya itu nanti nancap di bagian kanan ya teman-teman ya. Nah, bagian kiri dari sepeda ini tapi kanan dari saya. Nah, kuncinya normal ya Pak ya? Oke, nanti kita coba cek kan ya kuncinya ya setelah kita ngomongin tentang detailingnya. Yuk di bagian rantai. Di bagian rantai juga gitu teman-teman. Rantainya juga unik gitu ya. Rantainya juga unik. Terus kemudian nah ini di bagian gear. Di bagian gear atau piringan depan ini ada guratan di bagian luarnya. Jadi hampir mirip kayak ngerel, tapi ngerel biasanya kan di sebelah kiri ya. Untuk penahan atasnya gini ya di bagian kiri. Tapi ini enggak, ini ada di sini. Ya, dan juga ada seperti drat modelnya gini ya. Nah, ukurannya keren banget ya. Semuanya serba besar ukurannya ya. Ukurannya besar banget. Pedal juga sama, militer style gitu ya, militer style modelnya seperti ini dan ukurannya besar seperti yang saya katakan tadi. Kalau sepatunya militernya nggak mungkin kecil ya teman-teman ya, jadi sepatunya militer ya pasti besar. Jadi untuk tapaknya dia tapak yang besar, jadi wajar banget dia ukuran pedalnya itu ukuran besar. Nah pasti teman-teman juga bertanya, loh Mas kenapa kok nggak pakai katang kas gitu ya. Nah sama teman-teman, kalau ngomongin tentang sepeda militer ada katang kasnya pasti akan tambah ribet gitu ya. Kalau rantainya lepas bayangin aja ya, dia harus benerin rantainya sebelum perang gitu ya. Nah makanya rata-rata sepeda militer itu lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Jadi penutup katang kas juga tidak ada. Yuk kita coba lihat di bagian tas ininya ya. Di bagian tas tengahnya bertuliskan 21407. Nah ini yang saya sebutkan tadi teman-teman, ciri tahun produksi dari sepeda Swiss Army itu tertulis di bagian kanan dari sepeda ini. Bertulisnya plus, plus ini berlogo dari bendera Swiss gitu ya, 1941. Jadi produksi dari sepeda ini 1941. Nah yang unik lagi, biasanya itu di Swiss Army ada tulisan untuk sepeda ini digunakan untuk apa. Ada killer, ada seperti, jadi kegunaan dari infanteri tersebut. Jadi kayak apa ya, kayak kelompoknya digunakan untuk kelompok apa gitu ya. Biasanya ada tertulisnya gitu. Nah coba kita turun ke bagian bawah. Ini frame-nya juga besar banget gitu ya. Turun bagian ini. Nah selebornya itu setengah teman-teman, karena memang menggunakan rem tusuk jadi setengah. Selebornya tidak full ke depan, jadi dia hanya setengah teman-teman. Yap, itu tadi liputannya. Itu tadi detailingnya dari sepeda Swiss Army milik Bapak Arifin. Nah sepeda ini juga sepeda yang akan dijual teman-teman. Nah pasti teman-teman penasaran, kira-kira pada range berapa ya sepeda ini. Saya sendiri suka ya waktu itu ya, tapi saya tahu bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Dana saya masih kurang dan saya tahu bahwa ini sepeda cukup layak gitu ya dikoleksi oleh teman-teman semua. Dan sekali lagi, keberadaan dari sepeda militer itu cukup jarang teman-teman. Tidak semua orang dapat memiliki sepeda militer. Nah itu tadi ulasannya. Yuk coba kita tanya ke Bapak Arifin, kira-kira bukanya berapa ya? Oke Pak Arifin, boleh saya tanya Pak, kira-kira
sepeda militer Swiss Army ini akan dilepas dengan harga berapa sih, Pak? 23. 23 juta. Teman-teman, harga yang cukup worth it untuk sebuah sepeda militer yang dengan detailing tadi yang saya sudah sebutkan. Gitu ya, dengan detailing yang dari mulai bautnya juga original, dari belnya, stangnya, dan juga dari aksesoris lainnya juga cukup original. Teman-teman, jangan tunggu lama-lama, yuk datang ke tempatnya Bapak Arifin. Kontak nomornya sudah saya sertakan di bagian bawah. Nanti bisa hubungi beliau saat teman-teman menginginkan sepeda ini. Oke teman-teman, itu tadi liputan saya bersama dengan sepeda Swiss Army.